Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Arthur Zilan Muklis dengan NIM 1919 Di sini saya akan menjelaskan teori dakwah. Dakwah adalah suatu aktivitas menyuruh atau mengajak orang lain untuk berbuat baik. Sedangkan ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang mempelajari seluk-beluk aktivitas dakwah yang meliputi input, progres, dan output. Kemudian fungsi dakwah yaitu memfungsikan indera keagamaan manusia. Yang kedua, menyebarkan Islam kepada manusia. Yang ketiga, melestarikan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, tujuan dari dakwah ialah untuk perorangan, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ripaldi dengan NIM 1915101146. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga. Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana, terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Penggunaan istilah lembaga atau institusi cukup sering kita dengar sehari-hari di masyarakat dan sering dikaitkan dengan organisasi sosial masyarakat formal dan informal. Yang kedua yaitu unsur-unsur lembaga. Berikut adalah beberapa unsur-unsur kelembagaan atau institusi. Yang pertama yaitu lembaga atau institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat. Yang kedua yaitu norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama, yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur. Yang ketiga yaitu adalah peraturan dan penegakan aturan atau hukum. Selanjutnya yaitu aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota. Selanjutnya yaitu ada kode etik, kontrak, pasar, hak milik, organisasi, dan insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan. Yang ketiga yaitu lembaga dakwah. Dalam kehidupan manusia, agama berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babay Holifah, NIM 1915101150. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang media dakwah. Jadi, secara bahasa atau etimologi, kata media ini merupakan bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia ini kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang. Jadi, media ini dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi pesan atau sumber pesan, yaitu pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi, media ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Jadi, media ini juga memiliki fungsi, ada 6 fungsi media. Yang pertama itu sebagai sarana informasi masyarakat. Yang kedua, membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga ini sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, gagasan, atau khalayak umum. Nah, yang keempat sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan, relaksasi, dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial. Dan yang kelima yaitu sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat secara umum dan bagi para siswa secara khusus. Yang terakhir ini yaitu sebagai sarana untuk melawan atau melakukan pengawasan atau kontrol sosial bagi masyarakat. Nah, media juga memiliki 4 jenis media. Yang pertama, media audio, yaitu jenis media yang melibatkan indera pendengaran yang memanipulasi kemampuan suara. Yang kedua yaitu media visual. Media visual ini yaitu jenis media yang melibatkan indera penglihatan. Nah, di indera media visual ini ternyata ada
tiga jenis media visual. Yang pertama, media visual verbal, yang kedua media visual grafis, dan yang ketiga visual non-cetak. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir media audio visual. Media audio visual ini yaitu jenis media yang melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan secara bersamaan dalam satu proses. Dan yang terakhir yaitu media dakwah. Nah, media dakwah ini ada pertama ini dakwah melalui saluran lisan, yang kedua dakwah melalui saluran tertulis, yang ketiga yaitu dakwah melalui saluran visual, yang keempat yaitu dakwah melalui saluran radio, yang kelima dakwah melalui saluran audio visual, yang keenam dakwah melalui keteladanan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.